Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya acara CinemaCon ini udah digelar dan banyak sekali trailer dan juga update yang kita dapatkan, terutama soal project dari Marvel Studios yang mendapatkan banyak sekali antusias dari para fans yang hadir di acara tersebut ya. So berikut ini adalah breakdown update dari Marvel Studios yang digelar di acara CinemaCon tahun 2024. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, ternyata banyak sekali update yang kita dapatkan untuk project Marvel Studios yang diumumkan oleh Kevin Feige ini ya. Dan berikut ini adalah berbagai macam list project Marvel Studios yang sempat digelar di acara tersebut. Project pertama yaitu adalah Thor 5 yang katanya judulnya itu adalah Thor 5 Battle of the Gods. Karena by the way untuk judul ini gua masih belum bisa menemukan resminya, tapi karena dari banyak banget fancast yang ngomong ini berarti bisa kemungkinan untuk judulnya akan dipakai oleh Marvel Studios itu adalah Thor 5 Battle of the Gods, yang dimana ini akan menjadi lanjutan dari sequel utamanya, yang dimana Thor akan melawan si Hercules yang merupakan anak dari Zeus yang diutus oleh ayahnya untuk membunuh Thor ini. Dan ini kejadian setelah Thor ini mengalahkan Zeus saat dia minta bantuan kepada semua para dewa di Olympus untuk menghadapi sang pembantai dewa yang bernama Gore the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale di film Thor Love and Thunder kemarin. Namun untuk film Thor kelima ini masih belum bisa mendapatkan sutradara yang tepat untuk project ini ya. Karena sebelumnya Taika Waititi itu dianggap ceroboh dan juga dia cabut dari Marvel Studios karena gagal dalam menghadirkan kisah Thor Love and Thunder yang ternyata isinya itu banyak banget agenda dan juga banyak banget SJW yang ngawur banget lah ya. Maka dari itu dilansir dari Twitternya Holyfield 5, ada 3 sutradara yang bisa dijadikan calon untuk project Thor kelima Battle of the Gods ini. Ada Gareth Evans, Chloe Zhao dan juga Kenneth Branagh. Kalau gua sih ya, karena gua ngerti semua film-film mereka, gua lebih prefer kepada si Gareth Evans. Karena kalau ngomongin soal cerita yang berhubungan dengan fantasi dan juga brutal gore dan juga actionnya sangat gak berkesudahan, itu lebih mengarah kepada si Gareth Evans itu sendiri. Karena memang portofolionya itu banyak banget yang menjanjikan dan juga semuanya sukses di pasaran seperti itu ya. Perkiraan Thor 5 Battle of the World ini bisa kemungkinan mereka ini akan tayang di tahun 2026 mendatang dan menjadi project kelima dari Thor versi Chris Hemsworth ini sebelum dia akan debut di project Avengers Secret Wars mendatang sebagai anggota Avengers utama yang paling tua di semua generasi, Pak. Waduh, jadi ada banyak banget anggota Avengers yang utama itu yang sudah nggak lagi di MCU dan cuma Thor doang yang bertahan sampai ke multiverse saga ini. Gila sih. Gila. Project kedua itu adalah Captain America 4 Brave New World yang ternyata mereka menambahkan first looknya dan akhirnya first looknya itu juga dirilis di publik yang menampilkan Sam Wilson dengan kostum barunya sebagai Captain America pengganti Steve Rogers lengkap dengan perisainya yang ada di belakangnya. Lalu juga ada penamakan Harrison Ford yang akan menggantikan posisi mendiang William Hurt sebagai General Thunderbolt Ross yang sekarang dia untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, kemungkinan event ini bisa kejadian setelah di series Secret Invasion kemarin ya, yang dimana Presiden Wilson udah mengumumkan kalau dia akan melakukan perang antara manusia dan juga bangsa Skrull yang dianggap berbahaya dan harus dimusnahkan setelah mereka berusaha menginvasi planet bumi tersebut ya. Nah, karena keputusannya yang sangat kontroversial ini, akhirnya jabatan yang dijabat oleh pihak negara dan digantikan oleh General Thunderbolt Ross yang dimana dia udah naik jabatan sebagai pejabat tertinggi di Amerika Serikat, yaitu sebagai Presiden US. Nah, rencananya project ini akan memiliki official trailer yang akan tayangkan di pertengahan tahun 2024 dan akan menghadirkan banyak sekali plot yang berhubungan dengan politik negara ya. Semakin menarik ya. Anjir, sumpah project yang satu ini sangat gua tunggu banget ya, apalagi kalau ini berhubungan dengan si Captain America, meskipun ini bukan si Steve Rogers lagi ya, melainkan ini adalah si Sam Wilson. Wah, gas deh. Kemudian nextnya ada project Deadpool and Wolverine alias
alias Deadpool ketiga yang menjadi proyek MCU yang paling kita tunggu di tahun 2024 ini ya. Dan akhirnya ada sebuah cuplikan yang sangat eksklusif yang gak ditayangkan secara publik oleh pihak media, yang dimana Deadpool dan Wolverine ini melakukan break the fourth wall untuk menghibur para audiensnya. Dan film ini pastinya akan memiliki R-rated, yang berarti akan ada banyak adegan gore, seks, dan juga brutal yang sangat-sangat tinggi banget ya. Meskipun ini akan diproduksi oleh pihak Disney. Dan dalam cuplikan itu memperlihatkan kalau Thor versi Chris Hemsworth ini akan menangisi kepergian Deadpool di kedua tangannya. Dan Mr. Pardox sebagai agen TVA udah mengungkapkan bahwa ini akan terjadi di masa depan. Nah, kemungkinan masa depan yang dimaksud oleh Mr. Pardox ini itu ada di event Avengers Secret Wars, yang dimana semua para superhero dan juga para villain ini akan bersatu untuk menghadapi ancaman multiverse yang sangat berbahaya, yaitu Beyonder dan juga Doctor Doom, yang dimana mereka berdua itu tuh menjadi penguasa bagi multiverse Marvel itu sendiri. Nah, jika memang Thor ini akan menangisi kepergian Deadpool, ada kemungkinan kalau Thor ini akan bersahabat dengan Deadpool di sepanjang franchise Marvel next ke depannya, karena mungkin Deadpool ini akan menjadi teman baru bagi Thor dan juga mereka akan melakukan petualangan bersama-sama di franchise Marvel Cinematic Universe ya. Dan kemungkinan Deadpool itu akan menjadi cameo di film Thor kelima mendatang untuk menjadi teman baru bagi Thor setelah apa yang terjadi di film keempatnya ya, yang dimana Thor ini memilih untuk mengasingkan diri di dunia dan dia akan berpetualang ke berbagai macam galaksi bersama dengan putrinya, yaitu Love, yang perlahan akan menjadi sidekick utamanya. Dan juga dikabarkan kalau Liv Schreiber akan menjadi cameo sebagai Sabretooth di film Deadpool ketiga ini. Tapi perannya tentunya sebagai cameo dan juga nggak akan masuk kepada inti cerita utama dari film Deadpool ketiga nanti. Gua suka banget dengan peran dia sebagai Sabretooth karena dia tuh punya kombinasi kuat antara dia dengan si Wolverine ya. Meskipun di film yang kemarin itu mereka tuh sebagai teman dan juga musuh juga. Wah, gila sih, karena jujur deh kalau ngomongin soal chemistry Marvel yang paling dekat itu adalah Wolverine dan juga Sabretooth. Dan itu kejadian di film tahun 2009 silam, yang dimana itu adalah filmnya gue suka banget untuk mengisahkan kisah Wolverine yang sangat kelam banget di Marvel Universe ya. Wow, gila sih. Nah, berarti di film Deadpool ketiga itu berarti akan ada dua variasi Sabretooth yang akan hadir di film itu. Yang pertama adalah Sabretooth versi X-Men Trilogy, yang kedua adalah Sabretooth versi X-Men Origin Wolverine. Wow, gila. Jadi, bakal ada banyak banget varian dari mutant yang akan hadir di film Deadpool ketiga ini. Bisa dikatakan sebagai film pesta para mutant di MCU ya. Gila. Jadi gak sabar dia dengan project Deadpool ketiga ini yang akan menjadi project pembangkit MCU setelah mereka itu udah banyak banget project yang gagal dalam setahun karena mereka udah kebanyakan project dan juga lahirlah superhero fatigue yang sangat luas banget ya. Dan Deadpool ketiga ini akan memiliki official trailer keduanya yang akan siap tayang di bulan Mei tahun 2024 mendatang ya, di channel YouTube-nya Marvel Entertainment. Dan filmnya sendiri akan tayang di bulan Juli tahun 2024, tepatnya di hari liburan anak-anak sekolah. Wah, gila sih. So, siapin tiket dan juga siapin duit kalian untuk project Deadpool ketiga ini dengan nonton bareng bersama dengan teman-teman kalian. Pasti bakal seru parah sih. Nah, nextnya ada Project Thunderbolts, yang dimana project yang satu ini tuh telah mengubah logonya menjadi bentuk logo yang sangat biasa banget ya, yang dimana logonya hampir mirip dengan logo Hawkeye yang terkesan sangat simpel tapi suatu saya gak enak dipandang mata ya. Sedangkan tahun lalu ketika acara di Disney kemarin itu ya, mereka memiliki logo Thunderbolts yang begitu ikonik dan eye-catching banget dipandang mata. Whoever yang bikin logo desain Thunderbolts yang versi ini mohon diperbaiki cuy, karena gak banget sebagai project besar MCU yang dimana logonya kayak terkesan kayak males ngedit ya. Oke, tapi untuk film Thunderbolts versi MCU ini akan dikabarkan memiliki kamera IMAX untuk syuting keseluruhan filmnya, yang berarti gambar yang dihasilkan oleh film ini akan memiliki gambar yang lebih luas dan juga maksimal full HD pak. Wah, gila sih. Wah, kalau ngomongin soal ini pasti gue tunggu banget ya, karena memang kalau ngomongin soal film IMAX dengan kamera IMAX itu pastinya film itu akan menjadi besar dan juga menjadi eye-catching banget ya. Nah, sejauh ini ada berbagai macam member Thunderbolts yang udah diumumkan oleh pihak Marvel Studios sebelumnya. Yang pertama adalah Valentina Allegra de Fontaine, yang kedua adalah Yelena Belova sebagai Black Widow, yang ketiga adalah Bucky Barnes sebagai Winter Soldier,
Yang keempat adalah Alexei Shostakov sebagai Red Guardian. Yang kelima adalah John Walker sebagai US Agent. Yang keenam adalah Eva Starr sebagai Ghost. Dan terakhir itu adalah Antonia Dreykov alias Taskmaster versi perempuan alias versi SJW-nya. Bodoh amat lah. Dan kabarnya villain yang akan tetapi di film Thunderbolts itu adalah Sentry yang merupakan superhero yang paling kuat di Marvel Universe. Dan juga dia diperankan sebagai Superman versi Marvel itu sendiri. Nah kabarnya Sentry ini akan diperankan langsung oleh Lewis Pullman. Karena sebelumnya mereka udah punya aktor yang bernama si Steven Yeun yang kabarnya tahun lalu dia akan menjadi peran sebagai Sentry. Tapi karena ada problematika di proyek tersebut, akhirnya Steven Yeun ini cabut dari proyek itu dan dia digantikan oleh si Lewis Pullman ini. Dan juga ada alasan kenapa Thunderbolts ini judul barunya ada gambar bintang di bagian belakang judulnya. Kabar nanti Thunderbolt Ross sebagai presiden akan membentuk grup Dark Avengers sebagai Avengers versi pemerintah yang bisa ia kendalikan setelah peristiwa di Captain America Brave New World. Berarti bisa gua pastikan nama Thunderbolts ini belum jadi nama proyek resmi, karena ada kemungkinan Marvel Studios akan menggantinya dengan judul yang baru, mungkin dengan judul Dark Avengers atau mungkin dengan judul Thunderbolts Dark Avengers. Pokoknya pasti ini akan menjadi sequel bagi Captain America 4 Brave New World mendatang, dan ini akan ditulis di ending film tersebut ya. Dan direncanakan proyek Thunderbolts ini akan tayang di tahun 2025 sebagai sequel langsung dari film Captain America keempat ini ya. Lumayan nih buat ditunggu ya. That's what we do at Marvel Studios. We make movies for movie theaters. Oke, itu aja mengenai berbagai macam update dan juga berita soal Marvel Studios yang siap digarap di acara CinemaCon tahun 2024 kemarin ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian soal video yang satu ini? Kalau kalian punya info baru atau mungkin kalian punya update yang gak gue sebutkan di video ini, monggo kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelutan. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!